Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tidak pernah terhenti, selalu bertambah walaupun ketaatan kita hampir tidak bertambah. Salawat serta salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Tidak usah bertele-tele, kita langsung saja pada tema kajian kita pada hari ini adalah agar istiqamah pasca atau pasca Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian rahimani Allah wa iyyakum, Ramadan 1443 Hijriah telah berlalu meninggalkan kita. Tetapi ketahuilah, Ramadan dengan gamblang dan jelas telah menyampaikan pesan kepada kita. Tujuan kehadirannya di bumi adalah untuk mengantarkan manusia meraih sesuatu yang paling the best di sisi Allah, yaitu takwa. Ramadan datang untuk mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah untuk menjalankan dan memenuhi wasiat Allah Subhanahu wa taala.
Wasiat Allah Subhanahu wa taala, di antara wasiat-wasiat Allah adalah wasiat agar kita senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat 4 An-Nisa ayat 131. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Lewatin aja, tidak usah dijelaskan. Kemudian kalimat berikutnya, walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum. Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah kami beri kitab sebelum kalian, wa iyyakum, dan juga kalian, yaitu Muhammad dan umatnya. Apa yang Allah wasiatkan? Anittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Inilah wasiat yang harus kita jaga. Inilah wasiat yang harus kita penuhi, karena dia adalah wasiat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Agar kita bisa meraih takwa, maka Allah jadikan tariqah, jalan untuk meraihnya, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seluruh ketakwaan tidak dapat diraih kecuali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb yang menciptakan kalian dan Rabb yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Dan salah satu bentuk ibadah sebagai tariqah, jalan untuk mendapatkan ketakwaan itu adalah Ramadan. Insya Allah ayatnya pasti dihafal. Surat 2 Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Poin penting dari Ramadan dengan seluruh ritual yang kita kerjakan di dalamnya, inti dan poin utamanya cuma satu: bagaimana agar kita bisa mendapatkan predikat takwa itu. Yang jadi pertanyaan adalah, siapa di antara kita yang sudah mendapatkan report dari Allah bahwa amaliyah Ramadannya ya telah menjadikan dia mencapai puncak ketakwaan? Ibu, kemarin ketika malam Idul Fitri ada report gak di antara ibu? Ada gak? Gak ada kan? Maka alangkah bodohnya dua ucapan dari orang yang biasa mengucapkan lalu menunjukkan bodohnya dia. Pertama, kita kembali kepada kesucian. Wah,
Yang kedua, Idul Fitri itu biasa ibu-ibu kalau di Bekasi itu kan Ramadan itu identik dengan dua ya. Pertama kembali kepada kesucian, yang kedua adalah kemenangan. Betul? Ini namanya halu. Ibu-ibu Bekasi kita suka halu memang. Ini ucapannya batil, Bu. Kalau orang berkata begini, lagi tidak. Kalau tanya sama orang-orang yang ahli bidah umpamanya. Karena orang Indonesia kan suka kan. Suka menggunakan istilah yang tidak memiliki dasar dari syariat kan. Dan kita bisa menerima sebuah istilah yang penting dari kuping di mana-mana orang mengatakan kita pun niru juga. Kita kayak bebek nanti. Kalau ibu ditanya gini, ya kalau misalnya gitu, kenapa kamu bilang kita merayakan kembali kepada kesucian? Biasanya hadisnya sahih, cuma penempatannya kan tidak tepat. Ditanya mana dalilnya? Anda kembali kepada kesucian. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita jawab benar. Hadis itu sahih, mutawatir. Tapi jadi pertanyaan, apa jaminan bahwa puasa-puasa kemarin menjadi jaminan diampuni Allah itu? Bahwa puasa itu salah satu sebab terhampunnya dosa. Qiyamul Ramadan salah satu sebab terhampunnya dosa. Tetapi dari pertanyaan, kualitas ibadah saum kita, kualitas qiyamul lail kita sudah menjadi kualitas ibadah yang menjadi ampunan? Paham? Dan kebiasaan orang Indonesia suka menempatkan hadis yang tidak pada tempatnya. Bisa dipahami, Bu? Hadisnya benar, tapi menjadikan alasan bahwa itu kita kembali kepada kesucian, tidak ada hubungannya. Ya, kecuali jika ibu sudah mendapatkan report tadi. Dosa-dosa ibu dengan Ramadan telah terampuni semuanya. Yes, okay, fine. Ya, kita kembali kepada kesucian. Itu pertama. Kalau ditanya ada dalilnya, jawabnya apa? Ya, kata Allah di surat 53 kan? Surat An-Najm ayat yang ke-32. Di akhir ayat itu Allah berfirman, وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Jangan engkau merasa diri kalian telah suci, karena sungguh Allah saja mengetahui siapa yang bertakwa di antara kalian. Jadi jangan tasbih diri kalau kita sudah suci gitu. Paham? Karena apa? Siapa yang bertakwa di antara kita, hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Bisa dipahami Bapak? Sekarang saya tanya sama ibu-ibu kelihatan rajin ngaji kan? Saya pengen uji dua hal. Saya ingin tahu apa ibu itu secerdas yang saya bayangkan dan seserius yang saya bayangkan. Saya lihat ibu-ibu lebih serius belajar. Cuma saya pengen uji lagi, cerdas gak sih? Kapan seseorang tahu kalau dia orang bertakwa atau tidak? Bu? Kapan seseorang tahu kalau dia sudah bertakwa? Ya kapan kan saya tanya? Kalau sudah meninggal, dalilnya? Ibu-ibu di sini pengajiannya sebulan berapa kali? Sebulan 4 kali ya? Setiap hari apa? Setiap Selasa ya? Udah berapa tahun ibu ngaji di masjid ini? Bu, saya tanya orang, bukan orang-orang yang salah, jawab yang benar. Saya orangnya gak suka basa-basi ya. Karena masa bisa diberikan nanti basi keracunan. Saya tanya sama ibu, udah berapa lama ibu ngaji di semacam ini? Udah lama, subhanallah.
ini kan mahasiswa S3 kan Bu? Sampun sepuh serius. Ya, Bu. Jadi oleh karena itu saya ulangi ya, ucapan minal a'idin wal faizin itu tidak memiliki dasar syariat. Akan menjadi dapat diterima kalau ucapan yang sempurnanya ini, ja'alana Allahu minal a'idin wal faizin. Kalau ditambah dengan kalimat ja'alana Allah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kembali dan orang-orang yang benar. Kembali dari kebatilan kepada kebenaran, kembali dari bid'ah kepada sunnah, kembali dari syirik kepada tauhid, kembali dari kekufuran kepada iman, kembali dari maksiat kepada ketaatan. Yang kedua, faizin, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang benar. Maka Idul Fitri itu bukan perayaan kemenangan Bu, tapi yang benar adalah merayakan kegembiraan. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bukhari kitab Shaum, kata Nabi apa? Lisaimina farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu dia mendapatkan dua kegembiraan. Pertama, dia bergembira saat iftar, saat dia berbuka Id. Dan yang kedua, saat dia bertemu dengan Tuhannya pada hari kiamat. Jadi Id itu bukan perayaan kemenangan, tapi Idul Fitri adalah perayaan kegembiraan atas orang yang telah melaksanakan puasa. Ibu, kapan seseorang disebut faiz? Jawab Bu. Allah, ibu setiap orang diam ya. Saya jauh-jauh dari Jakarta ke sini ceramah aja, itu jadi diam-diam aja. Bu, seseorang disebut faiz. Faiz itu isim mufrad, sang pemenang. Ya, faizun, para pemenang. Kemenangan itu namanya mafazah. Ya, jadi faiz artinya sang pemenang. Kapan seseorang disebut pemenang? Udah gak usah ngarang cerita, lihat aja suratnya aja daripada pusing dan nanya. Ya, surat 3 Al-Imran ayat 185. Surat 3 Al-Imran ayat 185. Saya cuma mengutip kalimat saja supaya gampang, yang biar sesuai dengan tema kita. Di sana ada kalimat faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka ke surga, faqad faz, maka dialah sang pemenang itu. Jelas? Jadi kita itu fase perjuangan, belum menang, siapa tahu matinya pecundang. Paham Bu? Jadi perhatikan kalimat tadi, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka ke surga, faqad faz, maka dialah orang yang menang itu. Pertanyaan saya adalah, yang diselamatkan Allah dari neraka surga itu orang yang berpuasa atau siapa Bu? Orang yang berpuasa. Ibu nggak orang bertakwa. Dalilnya? Jadi ibu dari tadi ngarang-ngarang ya cerita ya. Nah, jawaban ibu benar orang bertakwa. Cuma dalilnya mana? Bu?
Maryam ayat 71 dan 72. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak seorang pun dari kalian melainkan pasti akan mendatangi neraka itu, dan itu sudah menjadi ketetapan Tuhanmu. Ayat 72-nya, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang berdosa di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi ingat, bukan orang puasa yang diselamatkan Allah, paham? Tetapi orang yang bertakwa. Berarti yang jadi pertanyaan, puasa kita itu, qiyamul lail kita itu sudah menjadikan kita mendapatkan passing grade sebagai muttaqin atau belum? Itu kan persoalan. Paham bu? Supaya jangan merasa diri udah suci, udah bersih, kayaknya oke banget gitu loh. Apa kata iblis? Paham? Oleh karena itu, tadi sifat mafazah, kemenangan itu tidak Allah nisbatkan kepada orang berpuasa, tetapi sifat mafazah, ya, Allah nisbatkan kepada orang yang bertakwa. Lihat surat 39 Az-Zumar ayat yang ke-61. Yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhum as-su' wa lahum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dikarenakan disebabkan kemenangan yang mereka raih. Jadi para pemenang itu bukan orang berpuasa ya. Karena takwa itu kan tidak dulu dari puasa saja kan. Jadi perhatikan kalimat Allah tadi, yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim. Dan Allah menyelamatkan orang-orang bertakwa dari neraka ke surga tadi. Apa kata Allah? Bimafazatihim. Dikarenakan disebabkan kemenangan yang mereka raih, yang mereka dapatkan. Berarti kita ini menjadi pemenang belum bu? Belum, kita masih menjadi pejuang. Dan orang yang berjuang ada dua kemungkinan, menjadi pemenang atau pecundang. Paham? Atau lihat surat 78 surat An-Naba ayat yang ke-31. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itulah mereka para pemenang yang memperoleh kemenangan. Jelas bu? Maka yang menjadi yang menjadi sentra perhatian kita apa? Sudah bertakwakah saya? Itu masalahnya. Boleh jadi ibu kemarin puasanya tuntas, qiyamul lailnya tuntas, tetapi sudahkah kualitasnya? Ya, bisa dengannya kita memperoleh ketakwaan kepada Allah. Itu yang jadi pertanyaan. Betul? Kemudian yang kedua, takwa itu kan harus diperjuangkan sampai kematian datang menjemput kita, bukan? Jelas? Lihat surat 15 surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan tetaplah beribadah kepada Rabb sampai datang kepadamu keyakinan itu kematian. Maka kita ini sedang proses perjuangan mereka sampai kematian datang menjemput kita. Yang jadi pertanyaan, bisakah kita istiqamah menjaga amalia kita tidak memberikan takwa sampai mau menjemput kita? Itu pertanyaannya.
Ramadan itu syarat taubat. Bulan itu bertaubat kepada Allah. Saya yakin kita semua sepanjang Ramadan memperbaharui taubat kita, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh harapan agar dosa-dosa kita diampuni. Oleh karenanya, apabila kemarin kita sungguh-sungguh bertaubat, maka Allah perintahkan kita beristiqamah di atas ketaatan ini. Istiqamalah di atas taubat itu, dan jangan berhenti sampai ajal menjemput. Lihat surat 11. Lihat surat 11, surat Hud ayat 112. Surat 11, surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, ya, fala tattaqaw, ya, innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqamalah engkau wahai Muhammad sebagaimana yang Allah perintahkan kepada. Perhatikan kalimatnya. Perintah ini tidak hanya Allah perintahkan kepada Nabi, tapi kata Allah, wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang bertaubat bersama. Maka Allah perintahkan kita secara umum dan secara khusus agar kalau sudah bertaubat hendaklah istiqamah di atas taubat. Saya beri contoh. Kemarin ibu-ibu tidak mau puasanya batal kan? Jadi kalau ada yang ngajak ghibah pasti menolak kan? Karena ibu tidak mau dong buat dosa di bulan Ramadan. Tidak mau puasanya batal. Ya jadi pertanyaan, masih istiqamah gak sih? Itu masalahnya. Atau habis Ramadan ibu-ibu kembali jadi lagi PKK, perempuan kesana kemari, PKK perempuan kurang kerjaan, PKK perempuan kasar kusuk. Tapi ibu-ibu di sini PKK perempuan kejar kajian ya Bu. Atau ibu-ibu udah jadi IWAPI, Ikatan Wanita Penyebar Isu. Pertanyaan adalah, akhlak karimah yang kita tontonkan di Ramadan masih terjaga tidak? Kehati-hatian agar tidak sia-sia amal kita, keseriusan membaca Al-Quran, dan seterusnya masih terjaga tidak, ada konsistensinya. Itu yang Allah perintahkan tadi. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak fala tatghaw innahu, ya, bima ta'maluna basir. Maka istiqamalah engkau hai Muhammad sebagaimana Allah perintahkan kepada engkau dan orang-orang yang bertaubat bersama. Maka yang jadi PR kita adalah bagaimana agar kita istiqamah. Dan Nabi bersabda kepada sahabat yang bertanya, kata Nabi apa? Ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja kamu berada. Berarti takwa itu tidak hanya sepanjang Ramadan, kan? Coba antum lihat para pejabat ketika Ramadan terlihat saleh, dia menampakkan ketakwaan, ya, tetapi habis Ramadan dia jadi liar kembali. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Yang kita inginkan agar kita istiqamah di atas ketaatan ini. Maka yang jadi pertanyaan, apa metode ilahiyah? Apa tariqat nabawiyah? Bagaimana metode nabawi agar hati-hati kita senantiasa istiqamah?
Yang pertama, metode yang pertama, kiat yang pertama, akfirul maut. Akfir zikrul maut. Yang pertama apa? Memperbanyak mengingat kematian. Ada dua alasan. Alasan pertama apa? Setiap orang beriman yakin kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa pasti akan mati. Setiap orang beriman tahu bahwa tidak ada keinginan yang paling mulia kecuali masuk surga. Dan yang menghalangi dia tidak keinginan kematian. Orang mukmin yakin, seyakin-yakinnya bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Tetapi kematian adalah awal dari kehidupan yang hakiki. Oleh karena itu, orang yang meyakini adanya kematian dan ada kehidupan sesudah kematian, maka dia berusaha mempersiapkan bekalnya bernama takwa tadi. Ya, saya ulangi. Bekal ramai menghadapi kematian apa, Bu? Bu, jawab, oh salah saya nggak usir kan? Bekal ramai kita menuju kematian apa? Takwa. Surat 2 Al-Baqarah 197. Wa tazawwadu, maka berbekallah kalian. Fa inna khaira zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaqun ya ulil albab, maka bertakwalah kalian wahai orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal, orang-orang beriman meyakini adanya kematian. Orang-orang beriman meyakini adanya kebangkitan. Orang-orang beriman meyakini adanya kehidupan sudah kematian. Dan orang beriman yakin betul bahwa kualitas kehidupan sesudah kematian ditentukan oleh kita sebelum mati, bukan sesudah mati. Oleh karena itu, setiap orang yang cerdas dan orang beriman, dia selalu berusaha mengingat kematian dan mempersiapkan perbekalan terbaiknya menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kata Allah? Kenapa saya gunakan kata terbaik? Karena kata Allah di Quran surat 67 Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan yang akan kita lalui. Kita sedang melewati kematian, kita sedang berproses dalam kehidupan, sedang menghadapi kematian dan telah dihidupkan kembali. 2 kali hidup, 2 kali mati. Apa kata Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar dia Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Ahsan, kalimat tafdhil dari kata hasunah baik. Paham Ibu? Maka seseorang yang beriman tahu bahwa dia hidup di ujian. Allah ingin mengujinya dengan catatan siapa yang paling baik amal. Dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Az-Zuhd wa Riqaq, kitab zuhud dan perkara-perkara yang melembutkan hati. Bab Allah melihat hati-hati kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian,
dan persiapan menuju kepadanya. Bunyi hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dia berkata, saya ulangi ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah SAW, akhiru dzikr hadhil ladzat ya'dil maut. Kata Nabi, perbanyaklah mengingat sesuatu yang dapat menghancurkan kenikmatan, yaitu kematian. Jadi Nabi menyuruh kita untuk apa? Selalu ingat akan kematian. Di kitab yang sama hadis ini derajatnya hasan sahih, karena dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Jadi silakan lihat, saya ulangi, Sunan Ibnu Majah, kitab Zuhud, bab tentang kematian dan persiapan menuju kepadanya. Jadi saya tidak hafal hadis dengan nomor ya, dan apalagi pojok kiri pojok kanan ya. Tapi saya hafal dengan bapak, karena itu tidak akan berubah ya, dan mudah untuk mencarinya. Kemudian lihat lagi di kitab yang sama, Sunan Ibnu Majah, kitab Zuhud, bab tentang kematian dan persiapan menuju kepadanya. An Ali bin Umar radhiyallahu anhu maqala, dari Abdullah bin Umar bin Khattab semoga Allah meridai keduanya berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansar, ya, kemudian datanglah seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ansar, ya. Fasallam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka laki-laki itu mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'mini afdal, siapa orang beriman yang paling utama? Qal ahsanuhum khuluqa, Nabi menjawab, orang yang paling baik akhlak. Jadi orang mukmin yang bagus akhlaknya, kata Nabi, dia orang mukmin yang paling utama dibandingkan orang beriman tapi tidak memiliki akhlak yang baik. Tsumma qal, kemudian laki-laki Ansar tadi bertanya lagi, fa ayyul mu'mina aqyas, siapa orang mukmin yang cerdas, yang bijak, yang arif? Qal, Nabi menjawab, aktsarul lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, ulaika al-aqyas. Kata Nabi, siapa orang yang bijak, yang cerdas? Orang yang selalu memperbanyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal menuju kepadanya. Ibu tahu bahwa ibu bakal pergi meninggalkan satu tempat menuju tempat yang lain, dan ibu menetap di sana. Kira-kira ibu akan memikirkan perbekalan gak, Bu? Itu cara berpikir cerdas kan? Orang tahu bahwa dia bakal pergi, ya dia akan datang satu negeri yang lain, lalu dia masa bodoh mempersiapkan bekalnya, dan dia tahu bahwa apa yang dia makan di negeri akan datang tergantung bagaimana dia mendepositokan semuanya di hari ini. Tapi dia tidak berbuat apa-apa. Ini kira-kira ion atau ios? Ion itu ibu opon maksud saya, atau ibu yang cerdas? Bodoh kan? Paham ibu? Dan perhatikan, karena kita mengingat kematian, maka setiap orang beribadah untuk memperbagus penyusul kematiannya. Ada Ramadan
Ramadan atau tidak ada Ramadan. Karena targetnya adalah husnul khatimah, bukan? Maka dia akan tetap menjaga kelalaian ibadahnya agar dia meyakinkan pada saat kematian datang menemui dia dalam keadaan baik. Paham? Maka orang yang yakin akan mati dan mengharapkan kematian yang baik, ya tidak mungkin duduk di alah, nggak mungkin. Dan tidak hanya mengharapkan deposit Ramadan saja, kan? Ibu-ibu kalau sudah punya uang yang banyak, kira-kira ibu-ibu hanya duduk ongkar kaki atau masih nambah lagi, Bu? Bu, jawab jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu kalau punya deposit sudah cukup, ibu-ibu masih ingin tambah uang lagi nggak? Omong kosong. Ibu itu kan ibu matre. Ya, kita ini kan komunitas mamat, Bu, manusia matre. Nenek moyang kita namanya kiamat, aki-aki matre namanya. Ya, neneknya nikmat, nenek matre. Bapaknya namanya Pak Mat, ibunya Bu Mat, anaknya Amat, semuanya Mamat. Kalau ibu punya deposit, nggak nambah wajar lah, ibu kan tahu nilai depositnya, kira-kira cukup nggak untuk perjalanan hidup? Maka alamnya bodohnya orang sudah mendeposit, tapi dia tidak tahu bahwa dia dapat mencairkan depositnya atau tidak, lalu dia diam, tanda bodoh, bukan? Maka mengingat kematian akan memacu dan memicu orang ini untuk tidak berhenti beramal sepanjang Ramadan, tapi dia tetap beramal sampai kematian datang menemui dia. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua apa? Kenapa mengingat mati itu akan membuat orang bersemangat beramal? Ibu, bapak sekalian, saya tanya sama ibu-ibu, itu orang-orang yang tidak beramal itu masuk ke kubur, kira-kira dia happy atau minta kembali ke dunia? Untuk apa? Untuk beramal. Ya, untuk beramal, bukan untuk berjalan-jalan ke atau beli rumah lagi di galaksi, bukan. Bukan. Paham? Jadi orang yang menunda-tunda amalnya, bahkan tidak beramal sama sekali, dia akan menyesal sesudah kematiannya, tetapi sayang penyesalannya tidak ada gunanya lagi. Maka saya suka menggunakan filosofi apa-apa. Persiapkan apa-apa sebelum terjadi apa-apa. Kalau kita sudah mempersiapkan apa-apa dan telah terjadi apa-apa, insya Allah kita tidak akan apa-apa. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan apa-apa dan telah terjadi apa-apa, demi Allah kita pasti akan apa-apa. Dan pada hari itu kita sudah tidak akan mungkin bisa berbuat apa-apa. Paham maksudnya? Dalilnya satu. Lihat surat An-3 Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Perhatikan kalimat. Ya, anfiqu mimma razaqnakum, bersegeralah kalian menginfakkan apa yang kalian miliki. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang menjumpai salah seorang dari kalian. Ayaqul, lalu dia berkata, laula akhartani ila ajalin qarib,
Wahai Rabbku, andaikan aku diberi kesempatan sebentar saja, fa'as-sadaqah, aku pasti bersedekah. Wa aku minas shalihin, dan aku pasti berusaha menjadi orang yang saleh. Apakah Allah perlu permintaannya? Tidak. Lihat ayat 11-nya. La yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha. Sekali-kali Allah tidak akan memperlambat ajal seseorang dan tidak pula mempercepat. Itu penyesalan yang pertama sesudah kematian. Ketika dia telah menemui barzakh, masih tetap berlanjut permintaannya. Lihat permintaan para penghuni kubur di surat 23 Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Hatta idza hadara ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Ya, sampai kematian datang menemui, sampai kematian datang menjumpai. Lalu dia berkata, rabbi irji'un, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Itu apa? La'alli a'malu shalihan fima ba'd, agar aku bisa berbuat kebaikan yang dahulu aku tinggalkan dalam berbagai kesibukan ya Allah. Tapi apa jawaban Allah? Kalla innaha kalimatun wa qailuha. Sekali-kali tidak. Ya, kalau bahasanya orang Bekasi kira-kira apa kata Allah? Lo kali gue enggak. Khayalan, penyesalan yang tidak ada gunanya sama sekali. Maka jangan menunda, agak ya hati-hati. Dan betapa menyesalnya kita kalau menunda-nunda amal kita. Lihat tadi ketika Allah himpun manusia di mahsyar. Kalau tadi menjalankan udah mati, ya, ketika di mahsyar di barzakh. Sekalian kita lihat di mahsyar. Surat 14 Ibrahim ayat 42, 43, 44. Saya bacakan aja 44. Ya, qalu rabbana akhirna ila ajalin qarib. Saya potong ayatnya ya. Nujib da'watak wa nattabi'ur rusul. Wahai kami kata Allah di mahsyar, kembalikan kami ke dunia walaupun cuma sebentar saja. Nujib da'watak, kami pasti memenuhi semua seruan ya Allah. Usul-usul dari pertama ya. Dahulu ketika kami dikenalkan dengan Quran dan Sunnah, kami bilang ya Wahabi. Sekarang saya sadar, kembalikan saya ke dunia ya Allah. Nujib da'watak, aku akan penuhi semua seruanmu ya Allah. Apa yang engkau perintahkan aku kerjakan, apa yang aku larang engkau tinggalkan, aku tinggalkan ya Allah. Wa nattabi'ur rusul, dan aku ittiba ke sunnah Rasul ya Rasulullah. Apa kata Allah? Awalam aqsatuma. Bukankah dahulu kamu nakal tidak akan mati, bukan? Coba lihat. Apakah Allah penuh permintaannya? Sudah bertolak. Sekarang sudah keputusan di mahsyar, dijebloskan ke neraka. Apakah dia ridha menerima azab Tuhan? Tidak. Dia masih merintih kepada Allah untuk kembali ke dunia agar bisa berbuat kebaikan. Lihat surat 32 As-Sajdah ayat 12 sampai dengan ayat 14. Walau tara idil mujrimuna naqisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Seandainya engkau melihat ketika orang-orang berdosa di dalam neraka menundukkan kepalanya di hadapan Allah seraya berkata, Rabbana absarna wa sami'na, sungguh kami telah melihat dengan mata kepala kami sendiri dan telah kami dengar dengan telinga kami sendiri
farji'na na'mal salihan. Maka kembalikan kami ke juga ya Allah, agar kami bisa berbuat kebaikan. Inna kunna muqinin. Sekarang kami jadi orang yang yakin ya Allah. Buat neraka itu hak, azab itu hak. Dahulu ketika saya diingatkan, saya suka bilang orang, emangnya lu pernah ke neraka ya? Sekarang gue tahu, meyakin kalau neraka memang ada ya Allah. Please kembalikan aku ke dunia. Na'mal salihan, agar kami bisa berbuat kebaikan. Tapi apa kata Allah di ayat berikutnya? Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Ya, terus Allah menolak semua permintaan itu. Jelas bu? Karena semua permintaan ditolak, maka dia merenung, masya Allah, menyesali semua yang telah dia perbuat dan masih tetap ingin kembali ke dunia lagi. Lihat surat 40, surat Al-Ghafir ayat yang ke-11. Wa yaquluna rabbana inna anak wa yaquluna rabbana amatna ithnatayn wa ahyaytana ithnatayn faqtarna bi dhunubina fahal khuruj min ila khuruj min sabil. Apa kata mereka? Wahai Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Engkau telah menghidupkan kami 2 kali Allah. Dan hari ini kami mengakui dosa-dosa kami ya Allah. Kemudian mereka berkata, adakah jalan keluar dari neraka ini? Mereka sadar kalau waktu amal mereka telah cukup untuk beramal di dalam. Tetapi mereka melewatkan waktu-waktu itu untuk kesibukan dunia. Sampai kematian datang kepada mereka, mereka sadar kalau mereka banyak melalaikan kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah. Maka mereka minta agar dikembalikan ke dunia. Tapi sekali-kali Allah tidak dengarkan. Maka kata Allah, maka berputus asalah mereka di dalam neraka. Lihat surat 35 Fatir ayat 37. Ya, coba lihat surat berapa? Fatir, ya, ayatnya ke-37. Ya, wa hum yastarihuna fiha. Mereka berteriak histeris dalam neraka ini, saking frustrasinya mereka. Lalu apa kata mereka? Rabbana akhrijna na'malu salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Ya Allah, seandainya kami dikembalikan ke dunia, kami berjanji berbuat kebaikan dan tidak mengulangi kejahatan-kejahatan masa lalu kami ya Allah. Kami pasti lebih baik. Apa kata Allah? Awalam nu'amirukum, bukankah aku telah panjangkan umurmu agar kamu berpikir? Tapi apa yang kamu lakukan? Tiap tahun kamu rayakan ulang tahunmu sambil nyanyi, panjang umurnya, betul? Ini kan karena udah hijrah, jadi gak ulang tahun lagi, dulu udah ulang tahun. Udah itu bakal lilin kan? Lilin. Maka apa kata Allah? Dulu lu dipilih, sekarang lu jadi lilinnya di sini, lu dipakar. Bu, terakhir, mulai awal kematian sudah sadar, sampai tidak ada lagi kesempatan, maka biasa kalau orang frustrasi biasa dia bilang apa, Bu? Ibu? Kalau orang sudah frustrasi biasa kita apa? Kita mati. Alangkah bebas aku dari pemerintahan, juga mau mati ya. Maka dia naik ke gunung yang apa tahu gedung tinggi, bunuh diri ya. Begitu juga dengan penghuni neraka juga sama, Bu. Ya, surat 43 Zuhruf
innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun. Orang yang berdosa itu kekal dalam azab neraka jahanam. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Tidak diringankan azab itu dari mereka, ya, dan mereka berputus asa di dalam. Apa kata Allah? Wa ma zalamnahum walakin kanu hum zalimin. Bukan kami yang menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang telah menzalimi diri mereka sendiri dengan mengabaikan kesempatan yang telah kami berikan tadi. Ya, maka apa kata mereka? Wa nadau ya Malik. Maka mereka pun neraka menyeru berteriak, ya Malik, wahai malaikat penjaga neraka, liyuqdi alaina rabbuk. Lebih baik Tuhanmu mematikan kami saja. Coba perhatikan. Tadi mereka bilang, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, Tuhan. Karena permintaan ditolak, apa kata mereka? Wahai Malik, katakan kepada Tuhanmu. Mereka sudah tidak percaya Tuhan lagi. Ya, liyuqdi alaina. Ya, maka minta kepada Tuhanmu agar kami dimatikan saja, supaya kami tidak merasakan penderitaan neraka ini. Tapi apa kata malaikat penjaga neraka tadi? Innakum makithun. Ya, sungguh kalian akan tetap berada di neraka ini, tidak akan mati selama-lamanya. Saya tidak salah ini, kata nama Bapak. Mendengarkan cerita tentang kematian tadi, ngeri atau ngeri sedang, atau sedang ngeri gitu. Akal mana orang berhenti beribadah ketika Ramadan saja? Hanya orang bodoh saja. Ya, kalau sampai dia hanya sibuk beribadah di bulan Ramadan dan sudah Ramadan dia meninggalkan ibadahnya, bukan bodoh, tapi bodoh sekali. D-nya double. Apa bu? Bukan bodoh, bodoh sekali gitu. Bodoh sekali. Jelas? Maka agar hati kita selalu istiqamah menjalankan ketaatan, maka metode pertama adalah selalu ingat kepada kematian. Dan apa akan memberikan sesudah. Yang kedua, selalu menjaga keikhlasan dan rasa takut di setiap beramal. Ya, contoh gini Bu, kalau orang beramal tidak ikhlas jalan dan ibadah, amal. Orang kalau beribadah mengharapkan pujian, ketika tadi pun tidak berjuang, tapi berharap pujian. Ibu-ibu berusaha menjadi istri yang baik, ya, ingin meraih cinta suami, tapi ketika diceraikan kembali lagi, buat apa aku baik kalau kau menceraikan juga tuh? Berbeda kalau ibu beribadah, beramal, berbuat menjadi istri yang baik karena Allah. Terus ketika seorang wanita diceraikan, terus ditanya gini, kamu kan sudah diceraikan karena berbuat baik, jawabannya apa? Kan yang menjadi Allah bukan laki gue. Gue akan lebih baik atau buruk oleh Allah bukan laki gue. Lihat berdua pun ayo dimaksa. Yang memuji kita kan Allah. Maka karena Allah kita berbuat kebaikan, bukan meraih cinta gombalnya laki-laki Bekasi. Betul tuh? Ibu jujur nggak suami itu gombal? Nah, nggak berani kan? Gombal atau sangat gombal Bu? Nah, namanya wanita istri yang baik, jaga rahasia suami. Tidak membuka aib suami. Tapi kalau ibu berani jawab gombal, saya kalau suami suruh pulangkan ibu ke rumah orang tua ini. Maka seorang mukmin yang beribadah karena meyakini bahwa dia diuji Allah untuk berbuat kebaikan, Allah lah yang akan membalas kebaikannya, maka dia tidak berhenti untuk beramal. Kenapa Bu? Karena dia tahu
bursa efek pahala tidak hanya terbuka sepanjang Ramadan, tapi bursa efek pahala tetap mengalir dan terbuka sepanjang hayat kandung badan. Maka ini ikhlas menjaga kelancaran ibadah, mengharapkan pahala Allah. Saya beri contoh kepada ibu, saya beri contoh, ibu itu seorang businesswoman, seorang pedagang atau, dan dagangan ibu banyak peminatnya, laris setiap hari, untungnya banyak. Kira-kira ibu akan berhenti nggak memproduksi? Tidak. Jawaban bu mati begitu. Jelas bu? Begitu juga hubungan kita dengan Allah, ya. Coba ibu lihat surah 9 ayat 111. Surat berapa? At-Taubah. Surat 9 ayat 111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang memiliki jiwa dan harta mereka dengan surga. Siapa partner bisnis kita, bu? Di sini Allah bilang siapa partner bisnis kita? Allah. Kita berikan komoditi amal, Allah barter dengan jannah. Bukan Bitcoin. Paham? Dan Allah bukan penipu seperti Dewi Salomon Salaman umpamanya, ya, atau si Kens umpamanya. Dan doa kita tidak pernah berbohong. Apa kata Allah? Inna wa'dan haqqan 'alaihi fit Tawrat wal Injil wal Qur'an. Itulah janji Allah yang benar, yang Allah nukilkan kepada kita dalam Taurat dan Al-Quran. Wa man awfa bi ahdihi min Allah. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Perhatikan kalimat berikutnya. Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi. Maka bergembiralah kalian dengan jual beli yang kalian adakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kegembiraan itu kayak ikhlasan. Orang yang berdagang yakin partner bisnisnya pasti mendapati janjinya, dia akan bergembira dan tidak berhenti dan tetap akan menjalankan mesin-mesin produksinya. Paham ibu-ibu? Saya tanya sama ibu-ibu, kira-kira kalau ibu-ibu berdagang nih, ibu-ibu pilih dagangan yang disukai pasar yang pasti laris, atau ibu pilih saudara-saudara ibu? Ibu kalau bikin memproduksi barang dagangan, mengikuti pemesanan yang bayar atau saudara ibu? Kan komoditas itu pangsa pasar kan? Maka ada 3 komoditi yang tidak boleh berhenti itu beramal. Baca Al-Quran, salat dan sedekah. Lihat surat 39, surat 35, surat Fatir, ayat yang ke-29 dan 30. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mendirikan salat, menginfakkan sebagian dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka. Perhatikan kalimatnya, yarjuna tijaratan lan tabur. Semata-mata karena mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Berarti bursa efek pahala tutuplah dengan terlalunya Ramadan. Siapa di antara Anda yang meyakini bahwa amalnya sudah cukup untuk mendapat rahmat Allah masuk surga?
tidak boleh yakin bahwa amal sudah cukup untuk masuk surga. Berhusnudzanlah pada Allah. Allah tidak akan menyiapkan amal kita, tetapi berhusnudzanlah pada diri, bersuudzanlah pada diri kita. Apa salah satunya? Amalku belum bagus kualitasnya, maka aku perbaiki. Amalku belum cukup untuk mendapatkan rahmat Allah yang mengganjarku dengan jannah. Sehingga aku beramal. Itulah karena disebabkan apa? Mereka ikhlas yarjuna tijaratan lan tabur, karena mengharapkan keikhlasan kepada Allah dalam perdagangan. Kemudian yang kedua apa? Rasa takut dalam ibadahnya. Jangan-jangan Allah tidak menerima ibadah. Oleh karena itu para sahabat Idul Fitri mengatakan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan Allah menerima amal kalian. Menunjukkan kehati-hatian. Rasa takutnya kepada Allah. Jangan-jangan amal-amal mereka tidak diterima Allah. Beda dengan ibu-ibu Bekasi. Hai, minal wal faizin. Nah, bedanya. Memastikan kalau amal sudah diterima. Tidak ada rasa takut sama sekali dalam ibadah. Para sahabat ketika bertemu Id, sesudah Id apa kata mereka? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ada rasa khauf di dalamnya. Ada rasa takut di dalamnya. Jangan-jangan amal mereka diterima, maka berdoa kepada Allah agar diterima. Beda dengan orang Indonesia. Selamat merayakan kemenangan, lagunya ditampung. Itu namanya diri, butuh lagu namanya. Jelas bu? Ada rasa takut kepada Allah. Takut, jangan-jangan amal mereka tidak diterima. Lihat surat 23 bu. Ayat 60 dan 61. Surat Al-Mu'minun. Kita lihat surat 23 Al-Mu'minun ayat 60 dan 61. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillah annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan mereka yang memberikan akal berkebaikan atau sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itu orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, wa hum laha sabiqun, dan mereka lah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Imam Ibnu Majah dalam kitab Zuhud bab hati-hati dalam beramal menjelaskan hadis ayat tadi. Ya. Ketika ayat ini turun, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah rasa takut pada ayat ini adalah rasa takut yang dimiliki oleh orang yang berzina, para pencuri, para pemabuk khamar?" Kata Nabi, "Tidak, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq." Ayat tadi bercerita tentang orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang salat, orang bersedekah, tetapi mereka takut jangan-jangan amal-amal mereka tidak diterima Allah. Maka mereka tidak berhenti beramal, tetap beramal, terus beramal karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kegeeran kayak orang Indonesia merasa amalnya masih diterima gitu loh. Betul? Coba ibu lihat kartu lebarannya, rasa-rasanya Ramadannya the best kan? Ramadannya tidak seperti itu bu. Yang merasa takut, jangan-jangan puasanya belum dikabulkan Allah. Jangan-jangan sedekah yang kemarin belum diterima oleh Allah. Jangan-jangan qiyamul lail yang belum diterima Allah. Maka dia mempercepat amal sesudah berlalunya amal-amal yang satu. Idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dia baru selesai
dan menumbuhkan rasa takut di setiap amal-amal itu. Yang ketiga, Bu, ya, memilih amalan berdasarkan skala prioritas, ya, dan sesuai dengan kemampuan, Bu. Supaya itu, dan kita kadang-kadang manusia itu suka bosan ya, suka jenuh kan. Maka yang perlu ibu jaga istiqamah apa, Bu? Ibadah-ibadah yang wajib dijaga. Bapak-bapak yang kemarin Ramadan 30 hari 30 malam ke masjid, dijaga kewajiban itu. Laki-laki sholat berjamaah di masjid wajib kan? Bukan sunnah. Ya, jaga sholat wajibnya. Karena kata Nabi dalam Sahih Bukhari apa? Amal-amal yang pertama Allah perintahlah sholat wajibnya. Apabila terdapat kekurangan pada sholat wajibnya, Allah berfirman kepada malaikat, lihatlah amal sunnahnya untuk menutupi amal wajibnya. Yang kedua, prioritas apa? Dari aspek pahala. Ya, jadi usahakan cari yang besar pahalanya. Jelas? Jadi sebuah amalan itu tidak banyak. Mungkin ibu kalau kerjakan sunnah semuanya waktunya habis. Tidak ada waktu. Pilih yang sedikit tapi apa? Besar pahalanya. Dan yang kedua apa? Mampu dilaksanakan. Karena apa kata Allah di surat keempat At-Taghabun ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Atau di surat 23 tadi, Al-Mu'minun. Ya. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-63. Ya, wala nukallifu nafsan illa wus'aha wa ladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yuzlamun. Dan kami tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuan. Dan pada kami ada catatan amal yang benar-benar menjelaskan apa kalian perbuat dan tidak diberi sedikit. Jadi sekali lagi itu jiwa itu suka jenuh, suka bosan kalau banyak, ya. Maka bikin skala prioritas yang dilakukan amal kewajiban tidak boleh tertunda sedikit pun. Misalnya bapak-bapak yang sudah sholat berjamaah di masjid wajib sholat di masjid. Usahakan apa? Selalu datang lebih awal di saf yang pertama bagian kanan lagi. Dijaga terus seperti itu. Jelas? Kalau suami disuruh ke masjid pasti ngeles dong. Bu, suami itu kebanyakan suami tahu-tahu kan? Suami tahu-tahu. Apa itu tahu-tahu? Tidak tahu berlagak tahu alias mau tahu. Dikasih tahu tidak mau tahu. Selalu merasa tahu dan tidak pernah mau cari tahu. Betul Bu? Mas, sholat di masjid bagi laki-laki wajib tahu. Kata kiai saya di pesantren hukumnya sunnah gitu loh. Ibu jawab, kalau memang sunnah, siapa yang lebih layak mendapatkan ujur? Kalau sholat wajib berjamaah tidak wajib, tentu Nabi lebih pantas memberi ujur kepada orang buta, bukan? Ulil waktu minta ujur kepada Nabi untuk bisa berjamaah di masjid, bukan? Tapi Nabi tanyakan kepada ulil waktu, hal sami'ta tidak? Apa kamu mendengarkan azan? Bala ya Rasulullah. Ajib kata Nabi. Jawab pada takbiran itu. Padahal coba lihat kondisi Umi Maktum buta, rumahnya jauh dari masjid, dan jangan Anda bayangkan Madinah pada saat itu sama dengan Madinah zaman sekarang. Madinah di zaman Nabi itu kayak rumah-rumah di kampung-kampung, di gunung-gunung, di Bandung sana, di gunung-gunung yang jalannya jauh-jauh.
Dan karena tidak terbuat berkeliaran, jalanannya jalan tanah yang adalah bukan becek. Tapi Nabi tidak memberi uzur kepada Abdullah bin Maktum tidak sholat di masjid. Dan apakah memang itu protes? Nah, makanya Allah tidak pilih suatu sahabat jadi sahabat Nabi. Bayangkan kalau sahabat jadi sahabat Nabi, repot gak Nabi? Suka ngeleskan. Suami ini bukan nulis, suka ngeleskan, Bu. Oleh Maktum tidak membantah Nabi. Sami'na wa ata'na, Nabi dengar kalimat. Dan Oleh Maktum tidak memberikan makbuta sebagai uzur untuk membela diri. Dia mendatangi sholat berjamaah sampai akhir hayat hidupnya. Maka bapak-bapak sekalian tidak buta matanya, tapi buta hatinya. Betul? Apakah tahu di surat 22 Al-Hajj ayat yang ke-64? Di akhir ayat itu Allah katakan, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Yang buta itu bukan mata mereka, tapi sungguh yang buta itu adalah hati-hati mereka. Dan orang sehat tidak buta mata, tapi buta hati. Waliyahudzubillah. Jelas bu? Jadi pilih yang prioritas, yang besar pahalanya, lalu sesuai sanggup kita lakukan. Paham? Kemudian yang keempat, beramal itu sedikit tapi langgeng. Sedikit tapi langgeng. Ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, Imam Al-Bukhari dalam kitab Iman, bab amal yang paling Allah sukai adalah yang istiqamah, yang konsisten. Apa kata Nabi? Coba lihat, Aisyah berkata gini, suatu hari seorang wanita dari Bani Asad bersamaku. Lalu Rasulullah sadar ke rumahku, dia berkata, siapa wanita ini? Maka aku menjawab, fulana la tanamu bil lail, fadzukira min salatiha. Kata Aisyah, ini wanita ini tidak pernah tidur di waktu malam, rajin sholat. Disebutkan sholat ini, sholat ini, sholat ini, dari derajat. Maka perhatikan kata Nabi, kata Nabi mah, alaikum ma taqiyuna min al-a'mali, fa inna Allah yaqulu hatta ta'malu. Apa kata Nabi? Celakalah kalian. Mengapa kalian memaksakan diri kalian dengan amalan yang tidak sanggup kalian lakukan? Maka apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah tidak bosan. Maka jangan kalian memaksakan diri kalian dalam beramal. Karena Allah tidak bosan sampai kalian bosan sendiri dengan amal kalian. Kemudian di riwayat kata Nabi apa? Perhatikan kalimat apa? Wa inna haqqal a'mali lillahi ma dama wa in qal. Kata Nabi, beramallah kalian sekemampuan. Dan sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu, tetap walaupun sedikit. Kau usah banyak-banyak tapi belum betul. Sedikit tapi kontinu. Jaga konsistensi. Sedikit tapi kontinu. Ya kalau tidak bisa puasa semuanya, ya minimal Senin Kamis lah. Kalau nggak bisa Senin Kamis, minimal Ayyamul Bid sebulan 3 kali. Paham? Kalau tidak bisa, minimal pada hari Arafah misalnya. Kalau tidak bisa, ya minimal ketika bertemu dengan 10 Muharram. Dia tahu lakukan kalau Allah bertemu tidak dengan. Paham? Ini dikatakan Nabi, Allah mencintai amalan yang dicintai Allah apa?
yang sedikit tapi continue. Terakhir, Bu, musahabat ma'as salihin. Yang keenam, berteman dengan orang saleh. Ibu, kan kita sering futur ya. Kalau kita futur biasanya kan ada teman yang kasih spirit bukan? Ya, biasa ibu-ibu kalau teman baik itu apa? Lugu banget gitu loh. Betul Bu? Apa kata ibu? Lo selalu ada buat gue. Kan teman kita butuhkan kan? Jelas? Yang ibu inginkan itu selalu ada buat gue urusan dunia atau akhiratku. Nah, nggak berani jawab karena dia nggak punya di situ sebelumnya. Lu gue banget gitu loh. Kenapa? Karena kamu selalu ada untukku. Ketika aku terjatuh, engkau membangunkanku. Ketika aku lupa, engkau mengingatkanku. Ketika aku lalai, engkau menyadarkanku. Bukankah teman seperti yang kita inginkan? Oleh karena itu Allah katakan di surah 9 At-Taubah ayat 119, "Ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang saleh, yang baik dan benar. Imam Abu Dawud dalam kitab Zuhud bab mengambil hak sesuai hak. Apa kata hadis ini? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur man yukhalil. Kata Nabi apa? Seseorang itu berada di atas kualitas agama teman. Maka Nabi perhatikan dengan siapa dia berteman. Karena teman yang baik itu akan memotivasi kita berbuat kebaikan. Imam Al-Bukhari dalam Sahih beliau membawakan hadis dari Nabi agar berteman dengan orang saleh seperti berteman dengan tukang jual minyak. Semuanya baik. Pertama kita membeli wanginya, jadi memilikinya. Yang pertama apa? Dia berikan gratis. Kalau tidak, kedua kita membelinya. Kalau tidak, minimal wanginya kita cium. Ibu-ibu tahu nggak? Salah satu sebab orang masuk neraka karena apa, Bu? Jangan usah takut. Salah satu sebab orang masuk neraka karena apa, Bu? Karena salah pilih teman gaul. Ibu-ibu ini kan ibu anak ya. Ibu anak tuh ibu-ibu gaul di mana-mana. Dan salah satu sebab orang masuk neraka karena salah memilih temannya. Lihat surat 25 Furqan ayat 27 sampai ayat 29. Yauma ya'adul zalim 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Ya, hari ketika orang-orang di neraka memiliki kedua tangannya sebagai tanda penyesalan. Lalu dia berkata, aduhai, seandainya dahulu aku selalu bersama di atas sunnah Nabiku. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai, celakalah aku, sekiranya dahulu aku tidak mengambil si fulan itu jadi temanku. Laqad adallani 'an dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Tuhan Al-Quran dan Sunnah setelah datang peringatan itu kepadaku. Bu, teman itu bisa mempengaruhi. Coba lihat, ibu dulu pakai bajunya kan tidak syar'i kayak sekarang kan. Ketika ketemu teman ibu apa kata dia? Biasa aja kali kamu berbaju jangan kadrun.
Ta'ala. Kemudian yang terakhir, agar kita istiqamah tentunya memperbanyak doa kepada Allah. Sebab apa, Bu? Hati yang ingin beramal tidak akan bisa beramal kalau Allah tidak menghendakinya. Apa kata Allah di surat 76 ayat 29 dan 30? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Siapa yang ingin mengikuti jalan kebaikan tidak akan menempuhnya kecuali jika Allah menghendaki. Oleh karena itu, yang paling utama dari semua ini adalah berdoalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan doa apa yang paling Nabi minta kepada Allah agar hatinya istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ummul Mukminin Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, hati Anda itu hati yang paling baik, tapi Anda masih tahu yang harus berdoa begitu. Maka apa kata Nabi? Hati-hati anak Adam berada di antara jari jemari Allah, dan Allah membolak-balik sekehendak Allah. Jika dia menghendakinya, dia tetapkan hati itu istiqamah di atas ketaatan. Kalau Allah menghendaki, dia condongkan kepada kesesatan. Maka berdoalah kepada Allah dengan doa tadi, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian Nabi berkata apa? Cobalah baca Quran surat 3 Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ibu-ibu, kontrak saya sampai jam 11 dan sudah pas jam 11 dan materinya sudah habis, tidak ada tanya jawab. Setuju? Karena Anda minta materinya itu akan selesai dan pas jam 11 bulan. Kalau undang saya, mulainya tepat, akhir tepat juga. Ibu-ibu tidak tersinggung dengan setilang-setilang, bukan? Kalau ibu tersinggung urusan ibu, bukan urusan saya, bukan sampai. Baik, ibu saya kira cukup ya, jelas gak? Ada rekamannya kan? Oke. Nanti ibu silakan buka rekaman sambil kulit cabai sambil dengerin. Itu namanya belajar di mana-mana, bukan? Baik, karena sudah jam 11 dan saya lagi ada jadwal di selatan, saya cukupkan dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dengan tafakkur majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.